guys, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini gue pengen kembali lanjutin video gue tentang bahasa pemrograman untuk membuat website. Dan untuk sekarang gue pengen lanjutin lagi video pembahasan JavaScript. Sebelumnya mungkin gue ngomongnya bakal ada lama satu sebelah nggak terlalu banyak bicara. Soalnya gue lagi sariawan ini dan lumayan sakit coy. Saya lihat ini gue juga benar jadi jembel gitu karena lagi sariawan. Dan ya gue juga sekarang juga udah malam lah, jadi rada ngantuk tapi oke. Tanpa banyak basa-basi kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, bahasan kita kali ini adalah tentang form validasi dan juga tentang inputan angka. Maksudnya itu form dengan hanya inputan angka. Pertama kita akan mulai dari form validasi. By the way, ini video mungkin bakal lumayan sebentar ya, karena memang pembahasannya dikit dan ya. Jadi ini adalah codingan dari form yang akan kita coba gitu. Jadi di sini tuh kita nanti akan bikin sebuah form di mana form ini itu berisikan nama, lalu email, terus alamat yang harus kita submit untuk bisa memvalidasi data gitu. Sebenarnya ini itu lebih bagusnya kalau kita itu udah paham PHP atau sebelumnya database ya, tapi untuk sekarang kita pahami dulu aja yang dasarnya dulu. PHP mah nanti aja untuk database. Jadi di sini bisa kalian lihat di sini tuh ada dua bagian dalam formnya. Yang pertama nih form 1 dan ini tuh bagian form 2 gitu. Maksudnya form 1 form 2 nih tuh ini adalah sistem untuk form 1, nih adalah sistem untuk form 2. Enggak sih. Tapi intinya dua bagian ini itu sangat berhubungan. Biar lebih gampang kita coba aja ke codingannya. By the way, di sini gue pakai CSS ya. Ini dia kira-kira codingannya untuk CSS-nya untuk desainnya. Di sini kita langsung aja coba ke codingannya. Jadi ini adalah codingannya. Ini untuk bagian HTML dan ini untuk bagian CSS-nya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bikin sama seperti ini ya, ketika kita coba run maka akan tampil seperti ini gitu. Kalian bebas main kayak gimana, tapi gue simpel aja seperti ini. Dan ya, di sini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama itu dari ini tampilannya, dimana ini menampilkan nama lengkap, email dan juga alamat. Jadi di sini itu kita ya, form ini itu berguna untuk memvalidasi data gitu. Jadi misalkan pengen masuk ke satu website itu kan, pengen masuk ke satu website pakai akun, nah bisa bilang itu termasuk ke dalam form validasi. Jadi kayak ngecek lah apakah apakah data yang ada di form ini itu valid atau tidak gitu. Maksudnya ya kayak misalnya benar atau salahnya, intinya kayak gitu ya. Di sini kita pertama suruh masukin nama lengkap ya, nama lengkap seperti ini, lalu kasih email seperti ini, dan lalu alamat, bebas alamat. Nah, mungkin seperti itu maybe. Intinya ya di sini kita membuat form validasi itu, dan kalau misalnya sudah sini nanti kita akan submit atau kita daftar. Ya seperti itu. By the way, sini untuk bagian alamat itu kalian bisa memperbesar atau memperkecilnya ya. Jadi ini itu ya terserah kamu segimana, mau segini ke segini ke normal ke ataupun segini, bebas itu. Intinya ya terserah kamu segimana.
Dan lalu kalau kalian coba misalnya input data gitu, kalian udah masukin data tapi kalian lupa nih bagian alamat atau kalian daftar, nah nanti akan ada muncul notifikasi this page says Anda harus mengisi data dengan lengkap gitu. Ataupun kalau misalnya kita nggak ngisi data sama sekali, nah kita akan langsung dapat notifikasi ini. Kira-kira seperti itulah form validasi. Intinya form validasi itu buat ngecek apakah data yang dimasukkan itu valid atau tidak valid atau tidak itu. Nah itu dari kelengkapannya ataupun salah benar nama huruf atau angkanya, atau mungkin yang memang antara kosong atau diisi gitu datanya. Intinya form validasi untuk ngecek hal-hal seperti itu dia untuk form validasi. Tapi belum cukup situ, karena sini gue nggak akan hanya cuman bahas itunya aja, tapi gue juga bakal coba ngasih ya gimana alur dari codingannya gitu. Walaupun gue juga masih rada-rada ini, tapi it's okay. Jadi jadi pertama bisa kalian lihat di paling atas ini itu real seperti biasa lah untuk menggabungin HTML dan CSS seperti biasa. Lalu di bagian ini itu ada class login. Class login itu untuk bagian CSS nanti. Lalu di sini ada bagian form. Nah di sini ada bagian action, lalu method, dan juga on submit gitu. Ya. Oh ya, untuk on submit ini itu jadi intinya yang sebelumnya untuk action dan method itu bisa kalian cek di video gua tentang HTML sebelumnya. Itu dijelasin tentang action dan juga method gitu. Ya, lalu selanjutnya untuk on submit. Jadi on submit ini itu punya value validasi kan. Nah, validasi ini adalah function. Bisa kalian lihat di bagian bawah, ini adalah function validasi. Jadi on submit itu maksudnya ketika form, tadi kan ada tulisan daftar ya. Nah, ketika kita nge-submit, kita sudah ngeklik submit, maka kita nanti akan masuk ke bagian function validasi ini gitu. Dimana awalnya di sini kita akan disuruh untuk nge-input nama, email, dan juga alamat. Nah, nanti ketika kita masukin inputannya, kita sudah masukin nama, email, lalu alamat, lalu kita submit, lalu kita daftar seperti sebelumnya, maka nanti fungsinya akan masuk ke dalam validasi. Atau intinya ya kalau masuk form itu bakal langsung masuk ke function validasi. Di mana di function validasi ini itu bakal dicek. Jadi inputan dari nama, lalu email dan juga alamat itu akan dicek di sini di bagian function validasi. Yang mana inputan sebelumnya akan dimasukin ke dalam variabel nama, email, dan alamat di sini itu. Jadi value atau sebenarnya nilai dari ini itu inputan dari nama itu akan masuk ke sini, inputan dari email akan masuk ke sini, dan inputan alamat akan masuk di sini. Kalau misalnya sudah seperti itu, selanjutnya akan ada fungsi if atau saya bilang ya intinya ada fungsi if, dimana fungsi if ini berguna untuk memastikan data gitu, untuk ngecek datanya. Jadi bisa kalian lihat di sini di bagian nama tidak sama dengan apa, lalu email tidak sama dengan apa, lalu alamat tidak sama dengan, lalu sini ada dan itu. Jadi ini ngecek. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya nama, email, dan alamat ini itu enggak kosong ya, maksudnya itu tidak sama dengan, jadi ya intinya enggak kosong gitu kan, enggak ada apa-apa sini, jadi enggak kosong di bagian text boxnya,
seperti ini, di bagian sininya nggak kosong, maka dia akan melakukan return. Jadi maksudnya return itu dia bakal kembali lagi ke sini. Jadi kita akan disuruh untuk nge-input lagi gitu. Dan kalau misalnya salah satu dari jenis inputannya seperti nama, email, atau alamat itu nggak ada, kayak misalnya emailnya nggak ada gitu ya, maka kondisi yang akan digunakan atau yang akan muncul itu adalah yang else, bukan yang if. Dimana jika ada yang kosong, salah satu kosong atau semuanya kosong, maka kita akan dapat alert Anda harus mengisi data dengan lengkap. Seperti ini, misalnya ini kosong ya, harus kita daftar. Anda harus mengisi data dengan lengkap. Dan lalu kita harus mengisi Kalau misalnya semuanya keisi, lalu kita submit, kita daftar. Ada saja. Kita daftar, maka dia akan melakukan return atau pengulangan. Jadi bukan pengulangan, intinya dia bakal kembali lagi ke sistem yang sebelumnya. Kita bakal ngulang dari awal lagi. Jadi sini kita masukin nama, email lagi, lalu alamat, daftar, masukin lagi, daftar gitu. Seperti itulah intinya. Itu untuk pembahasan mengenai form validasi. Intinya form validasi ini itu untuk ya ngecek itu data yang diinput tuh benar atau salah, kosong atau tidak, atau kekurangan huruf ataupun angka gitu. Simpel gitu loh untuk form validasi, untuk ngevalidin data aja lah intinya. Kalau untuk CSS mah ya tau lah, simple. CSS emang gak usah ribet-ribet amat. Oke, selanjutnya adalah inputan angka. Terkadang di dalam membuat sebuah aplikasi atau website, kita diharuskan untuk membuat form input yang hanya memperbolehkan untuk menginput data. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan di dalam sebuah aplikasi yang kita buat. Jadi maksudnya inputan angka ini, kita mungkin sering kan lihat ketika kita nge-input data ya, itu kita kadang-kadang ngelihat kita tuh nggak bisa nge-input misalnya huruf, malah kita cuma bisa inputan angka gitu. Nah, misalnya buat biasanya sih buat nomor telepon gitu ya, yang memang angka ya, nggak bisa huruf, jadi ya harus angka doang. Dan di sini itu ada caranya. Ini kira-kira caranya. Jadi ini tuh akan membuat, dari sini itu ada bagian input ya. Jadi ini tuh bagian menginputan ya. Di bagian input ini itu ada bagian on key press. Jadi maksudnya on key press ini itu tunggu, kita bakal coba aja sama codingan ya. Kalau misalkan udah ikutin maka saya seperti ini. Kita bakal bahas dari ini dulu, on key press. Jadi on key press itu jadi on key press itu simpelnya ketika kursor ini itu ngeklik text box dari text box untuk inputan kita. Misalnya text box ini kita klik, nah maka kita sudah masuk ke dalam on key press. Dimana dalam on key press ini dia bakal melakukan return ke angka hanya event. Nah itu berhubungan dengan event. Dan untuk kalian yang pengen tahu event itu apa, bisa lihat di video sebelumnya. Nah, hanya angka event ini itu adalah fungsi yang ini. Nah, dalam fungsi ini itu ada variabel char kode itu. Lalu event which itu bakal nentuin event yang mana nih gitu. Lalu event which itu di bagian key code gitu.
ketika kita sudah ngeklik text boxnya, maka kita bakal masuk ke function hanya angka EVT gitu. Dan nanti di bagian juga ada bagian if, yang mana bagian if ini itu berguna untuk menentukan apakah inputannya itu berupa angka atau tidak gitu. Kalau misalnya berupa angka, kalau misalnya berupa huruf ya, bukan angka, maka kita nggak akan bisa nginput apa-apa. Di sini gue sama sekali nggak bisa nginput apa-apa ya, gue udah ngeklik tombol apapun, tapi ketika gue ngeklik angka itu ada, dan terus sampai sepuasnya gitu. Intinya dia bakal terus sinin angka doang seperti itu. Dan kalau misalnya berupa angka benar, maka dia akan true. Kalau misalnya berupa huruf atau yang lainnya akan berupa false. Gitu lah intinya. Jadi ya simpelnya form pertama kali itu buat form, atau bisa bilang ya kalau misalnya kamu pengen input data tapi hanya angka doang ya pakai ini. Dan itu bakal mastiin kalau gak ada inputan lain selain angka gitu yang bisa diinput, seperti itu kira-kira untuk form inputan angka. Dan ya mungkin sekian video gua ya. Jadi segitu aja video gua untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan gue pengen ya ucapin terima kasih tuh kan sama nonton. Terima kasih sekali lagi, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.